Semangat nggih Bapak Ibu. Semangat Bu. Semangat. Masih 3 teman lagi yang belum presentasi nih. Selanjutnya Bapak Sobirin. Ya. Sabar tenan iki. Pas Insyaallah, giliran ya. Nggih, Monggo Bu. Pak Sobirin. Kami Ya. silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, ditata dulu ya buku-bukunya. Yang selain agama Ya, Pak. dimasukkan ke tas ya, anak-anakku sekalian. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah? Kalau sudah, saya absen dulu ya. Hari ini masuk semua apa enggak? Masuk semua. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anakku? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, sebelum mata pelajaran di pagi hari ini, kita mulai dengan baca doa dulu ya. Ini saya doa dari saya sendiri ya, tidak melibatkan Bapak dan melibatkan ketua ya. Mohon maaf ya, diturukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna as'aluka as'aluka ilman nafi'a ilman nafi'a rizqan rizqan thayyiban wa wa amalan muttaqabbalan. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdata milisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini kita masuk ke bab 3 ya, yaitu membaca dan mengartikan Quran soal Maun. Kemudian yang kedua mengartikan soal Maun, yang ketiga yaitu Muqaddimah, yang selanjutnya isi kandungan. Nah, sebelum lanjut ke surat Al-Maun, marilah kita bersama-sama mengenal huruf hijaiyah. Anak-anakku semua udah hafal huruf hijaiyah? Sudah. Apa bedanya huruf hijaiyah dengan huruf abjad? Siapa yang tahu? Bentuknya hijaiyah ditulis dari kanan. Kalau huruf abjad dari apa sampai apa dari ya? Kiri. Dari A sampai ya. Ya, alhamdulillah semua sudah hafal ya. Sekarang kita bersama-sama membaca huruf hijaiyah dulu ya. Alif diturukan. Alif. Qaf. Lam alif. Lam alif. Hamzah. Hamzah. Iya. Iya. Berarti yang pertama kali apa huruf hijaiyah itu anak-anakku? Alif. Ya, alif. Alif itu huruf kayak angka 1 ya. Ke atas menunjukkan kita itu taat kepada Allah, harus taat kepada Allah. Lah, udah hafal semua, kita lanjut yang selanjutnya. Tata cara membaca Al-Quran dengan media Iqra. Nah, ini ada Iqra 3. Saya suruh membaca Mas Aris, bisa ya? Bisa, Pak. Ayo dibaca Mas Aris. Yang mana, Pak? Semua, Yang Pak. dari pertama yang atas, dari kanan.
Dari fa'ala. Terus bawahnya fa'ala. Fa'ala yaf'ulu Kataba. Bawahnya kataba. Kataba. Yang terakhir pojok sendiri yang paling bawah, paling kiri. Baro. Ghifaro. Alhamdulillah Mas Aris bisa, yang lain bisa apa enggak ya? Bisa. Ngaji semua enggak di rumah? Ngaji, alhamdulillah. Sampai Al-Quran apa belum ini semua? Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Sekarang surat Al-Ma'un. Saya suruh membaca Mbak Sika Iza. Tolong dibaca, bisa enggak Mbak Sika? Coba Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya, sempurna. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Iza. Nah, yang selanjutnya ini kita melanjutkan ke Muqaddimah. Saya baca dulu ya, mau didengarkan. Nanti ada pertanyaan. Surat ini diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Kautsar. Ada keterangan lain bahwa ayat 1 sampai 3 diturunkan di Mekah. Sedangkan selebihnya 4 sampai 7 diturunkan di Madinah. Nama surat ini diambil dari kata al-ma'un yang terdapat pada ayat yang terakhir. Menurut etimologi al-ma'un berarti banyak harta yang berguna atau bermanfaat untuk kebaikan, ketaatan, dan zakat. Surat ini menggambarkan orang yang tidak mampu atau tidak mau membayar zakat dan tidak mau berinfak untuk membantu fakir miskin. Sebenarnya Allah mengancam orang yang punya harta tetapi tidak mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Itu tadi Muqaddimah tentang soal Ma'un. Nah, di sini ada yang tahu enggak? Surat Al-Ma'un itu diturunkan di Mekah. Apa arti dari diturunkan di Mekah? Siapa yang tahu? Mohon dengan tangan. Termasuk surat iya Pak. Maksud dari diturunkan di Mekah? Diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ya, terima kasih banyak. Benar sekali jawabannya. Kalau surat diturunkan di Madinah sesudah Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah. Nah, lanjut ke asbabun nuzul ya. Mohon diperhatikan sekali lagi. Ayat 1 sampai 3 tadi diturunkan setelah terjadi peristiwa menyembelih hewan untuk pesta, kemudian anak yatim yang minta-minta oleh kafir Quraisy tersebut bukannya diberi, akan tapi justru malah dibentak-bentak dan diusir. Demikian diterangkan dalam tafsir Quraisy Shihab ya. Yang selanjutnya, kemudian ayat keempat dan sampai 7 turun berkenaan dengan orang yang munafik yang memamerkan sholat kepada orang yang beriman. Mereka melakukan sholat dengan riak dan meninggalkannya. Nah, di sini ayat keempat dan 7 orang yang pamer terhadap sholatnya. Maksudnya ketika ada tamu, padahal Anda itu nggak pernah sholat, ketika ada tamu, Anda rekai izin, Pak, saya izin mau sholat. Padahal sebelumnya tidak pernah melakukan sholat. Nah, itu tandanya pamer atau riak ya. Selanjutnya kita membaca ayat per kata, per kalimat ya. Satu ayat dulu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mohon diulangi untuk semuanya. 1, 2, 3. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa yang tahu di sini? Orang yang meninggalkan sholat. Yang tahu enggak? Mbak Isna? Orang yang menghadik. Orang yang menghadik anak yatim. Oh, itu ya, benar. Menghadik anak yatim itu seperti apa ya? Siapa yang tahu? Mas Slamet bisa? Orang yang Tidak memberikan menyakiti anak ya yatim. Anak Mbak yatim. Afifah, anak yatim itu apakah sama dengan anak yatim piatu, Mbak Afifah?
Ya Pak Guru. Bedanya anak yatim sama yatim piatu tahu ndak, Mbak Afifah? Tidak tahu Pak Guru. Tidak tahu. Nah, saya jelaskan yang udah tahu ya. Kalau anak yatim itu hanya ketinggalan satu orang tua. Ditinggal orang tua salah satu, itu anak ya yatim. Kalau anak yatim piatu ditinggal keduanya. Tinggal kedua Jadi ditinggal bapak sama ibu. ibunya. Lanjut ke ayat 2 ya. Kita baca fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang artinya itulah orang yang mendidik anak yatim. Tadi sudah dijelaskan bahwa anak yatim adalah yang tidak memiliki ke satu orang tua atau lebih atau dua orang tua. Jadi anak yatim piatu. Yang ketiga, wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan beri makan kepada fakir miskin. Selanjutnya ayat keempat, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Nah di sini kok bisa ya wong sholat kok celaka? Ya karena sholatnya tadi pamer, pengen dipuji. Wah kayak anaknya taat kepada Allah. Ya, yang ayat 5, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Di sini orang yang lalai itu seperti apa ya? Siapa yang tahu? Mbak Titis tahu enggak? Mbak Fifah tahu enggak? Mbak Titis tahu? Orang yang lalai sholatnya? Orang yang lalai sholatnya? Mengulur waktu. Apalagi? Sholat di akhir. Apalagi? Sholat di akhir waktu. Ya, bagus banget. Sempurna nilainya 100 buat Mbak Titis. Selanjutnya, ya. Selanjutnya ayat ke-6, alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya, tadi pamer ya. Selanjutnya yang ke-7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Berarti surat Al-Ma'un ada berapa ayat semuanya? Ada 7. Ada 7 ayat. Diambil di ayat berapa tadi? Siapa yang tahu? Terakhir ayat ke-7. Ayat ke-7 yang bunyinya wayamnaunal ma'un. Kalau urutan suratnya siapa yang tahu? Siapa yang tahu urutan suratnya? 107 dalam Al-Quran. Ingat ya, Quran itu ada 100 berapa? Dalam Al-Quran surat itu 114. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah apa Al-Baqarah semuanya? Al-Fatihah. Al-Fatihah ada berapa ayat? Siapa yang tahu? 7 Ada 7 lah. Sekarang saat ini kita tadi mempelajari tentang Al-Ma'un, yaitu surat yang ke-107 memiliki ayat 7. Diturunkan di mana tadi? Sekali lagi. Di Makkah. Di kota Mekah. Ya, bagus banget. Sekarang kita lanjut ke arti surat Al-Ma'un. Kita lewati, tadi sudah dibaca bersama-sama. Selanjutnya kita ke tafsir ayat. Mohon dibaca Mas Slamet. Adakah Mas Slamet hari ini? Ada, Pak. Ya, tolong dibaca 3 bait ya, Mas. Sampai kemudian Allah. Tulisannya kecil, Pak. Ya, kelihatan? Nah, dibaca dulu, Mas Slamet. Pendusta agama dijelaskan dalam ayat 193. Surat ini diawali dengan kalimat tanya untuk menarik perhatian pembacanya. Kemudian Allah sendiri yang menjawab pertanyaan tersebut. Satu persatu tujuannya adalah agar pembaca benar-benar meresapi makna yang terkandung di dalamnya. Biasanya setiap ayat yang didahului dengan banyak mengandung nilai yang sangat penting untuk segera dipahami dan diamalkan. Sudah, maka contohnya Pak Slamet ya, sudah berhenti dulu. Itu sudah Pak Slamet, makasih ya sudah dibaca. Semuanya dibaca sendiri di rumah ya. Lanjut ke
isi kandungan. Di sini ada isi kandungan. Surat Al-Maun. Al-Maun sendiri artinya menegaskan tentang gambaran akhlak buruk yang bisa dijadikan pelajaran dan peringatan bagi umat muslim. Dikisahkan pada surat Al-Maun, gambaran para pendusta adalah mereka yang menghardik anak yatim, 1, dan melantarkan fakir miskin, 2. Yang ketiga, meninggalkan sholat wajib. Terus selanjutnya kita ke munasabah ayat ya. Mohon dibaca dengan teliti. Sudah belum? Sudah ya. Langsung kita ke artinya saja. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah perkasa, Maha bijaksana. Itu adalah surat dari Al-Baqarah ayat 220. Selanjutnya, lanjut munasabah ayat. Di sini dijelaskan dalam soal Ankabut ya. Dan dirikanlah sholat, sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ingat ya anakku, sholat adalah yang pertama kali dihisab di hari akhir. Paham enggak? Paham tidak? Paham, Pak. Paham. Ya, alhamdulillah semua Anda di rumah. Bolong padang. Ada yang tidak? Ingat ya, kalau tidak nanti Sholat, mendapatkan Pak. apa? Yang tidak melaksanakan mendapatkan apa? Dosa. Ya, yang terakhir, karakter orang yang munafik yang melaksanakan sholat dalam keadaan terpaksa dengan harap pujian dari manusia. Digambarkan dalam Surat An-Nisa ayat 142 yang bunyinya, sesungguhnya orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka sendiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sekali. Tuh, sekarang lanjutnya ciri-ciri orang yang mendustakan Allah. Yang pertama yaitu menyia-nyiakan anak yatim. Ada enggak di samping tetangga Anda yang anak yatim? Ada. Kamu kasih apa? Mas, Mbak, ketika ada anak yatim lewat, minta-minta. Minta. Kemudian yang kedua ya, lanjut ya. Tidak mau beri makan orang miskin. Yang kecil melalaikan sholatnya, di orang yang berbuat riak, sombong, takabur, ingin dipuji orang. Yang terakhir tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Lah sekarang ini ada soal 5, mohon ditulis, dikerjakan di rumah ya, itu buat PR ya, latihan soalnya ya. Siap semua? Ya, Pak. Siap. Bentar, Pak, baru saya Kira-kira tulis, dia Pak. bisa jawab dah ini, mungkin untuk besok biar dapat 100. Dia bisa jawab ini nomor 1 karena buat PR, jadi tidak ada yang boleh menjawab. Ya, itu saja mata pelajaran di pagi hari ini tentang soal maun. Adakah yang dipertanyakan? Ada. Tidak ada. Jelas, Pak. Yes, Jelas makasih, tidak? Pak. Jelas, Pak. Jelas. Alhamdulillah. Karena sudah jelas semua dan ada PR, mohon bisa dikerjakan ya. Jadi Al-Maun tidak boleh tentang apa tadi? Menghardik anak yatim, tidak boleh riya, dan tidak boleh melalaikan sholat. Itu ada 3 poinnya. Ya, sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, bisa diakhiri tidak ini di hari ini? Bisa. Kalau bisa, kita tepuk pulang dulu ya. Bisa enggak tepuk pulang? Karena terakhir ya. Karena bebas.
karena bebas. Setelah jam agama pulang, kita tepuk pulang, langsung pulang ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kita coba dulu ya. Tak gitu, Tepuk Pak. pulang. Ya, sudah bel, Pak. Diturunkan ya, tepuk pulang. Tepuk pulang. Persiapan. Ayo. Persiapan. Duduk. Berdoa. Dimulai. Nanti doa doa kafaratul majlis ya. Bisa ndak? Ya, Pak. Nah, kita ya mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk pulang. Persiapan. Duduk. Berdoa. Dimulai. Dah, sekian itu mata pelajaran tentang PKI tentang Al-Maun. Kurang lebihnya mau dimaafkan ya anak-anak. Ya, Pak. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pak. Iya, dadah. Terima kasih Pak Sobirin. Berikan tepuk tangan untuk Pak Sobirin. Metune piye? Sik metune piye? Di akhir-akhir masih semangat nggih, walaupun sudah sampai jam 5. Kami mohon nanti agak dipersingkat untuk Ibu Titis dan Ibu Zara nggih. Selanjutnya monggo Ibu Titis Kinanti kami persilahkan. Pirang atas ngono kok potongane kok, Mbak. Ya. Terus asal-asal sebelah mama aku nggak mau pakai gelang, nggak mau pakai alih-alih, nggak mau pakai apa-apa. Olahraga sakit dari siapa yang bilang kayak gitu? Semangat nggih Bapak Ibu. Semangat, Bu. Masih 3 teman lagi yang belum presentasi nih. Selanjutnya Bapak Sobirin. Ya. Sabar tenan iki. Pas giliran yang monggo Pak Sobirin. Kami silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, ditata dulu ya buku-bukunya. Yang selain agama dimasukkan ke tas ya, anak-anakku sekalian. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah? Kalau sudah, saya absen dulu ya. Hari ini masuk semua apa enggak? Masuk semua. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Ya, sebelum mata pelajaran di pagi hari ini, kita mulai dengan baca doa dulu ya. Ini saya doa dari saya sendiri ya, tidak melibatkan Bapak dan melibatkan ketua ya. Mohon maaf ya, diturukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inna as'aluka ilman nafi'a
ilman Ya. Rizqon. rizqan Thayyibah. thayyiban Wa amalan. Wa amana. Muttaqabbalan. mutaqabbalan Rabbi srohli. rabbi shrahli Sadri. sadri Wa yasirli. wa yassir Amri. Amri. Wahlul. Wahlul. Uqdata. Uqdata. Milisani. lisani Yafqahu. Yafqahu. Qawli. qawli Amin. Hari ini Amin. kita masuk ke bab 3 ya, yaitu membaca Ya, dan Pak. mengartikan Quran soal Maun. Kemudian yang kedua mengartikan soal Maun, yang ketiga yaitu Muqaddimah, yang selanjutnya isi kandungan. Nah, sebelum lanjut ke surat Al-Maun, marilah kita bersama-sama mengenal huruf hijaiyah. Anak-anakku semua udah hafal huruf hijaiyah? Udah. Apa bedanya huruf hijaiyah dengan huruf abjad? Siapa yang tahu? hijaiyah ditulis dari kanan Kalau huruf abjad dari apa sampai apa dari ya? kiri Dari A sampai Z. Ya, alhamdulillah semua sudah hafal ya. Oh, Sekarang kita bersama-sama membaca huruf hijaiyah dulu ya. Alif diturukan. alif Qaf. Lam alif. Lam alif. Hamzah. Hamzah. Iya. Iya. Berarti yang pertama kali apa huruf hijaiyah itu anak-anakku? Alif. Ya, alif. Alif itu huruf kayak angka 1 ya. Ke atas menunjukkan kita itu taat kepada Allah, harus taat kepada Allah. Lah, udah hafal semua, kita lanjut yang selanjutnya. Tata cara membaca Al-Quran dengan media Iqra. Nah, ini ada Iqra 3. Saya suruh membaca, Mas Aris bisa ya? Bisa, Pak. Ayo dibaca Mas Aris. Yang mana, Pak? Semua, Yang Pak. dari pertama yang atas, dari kanan. Ya, Dari fa'ala. Terus bawahnya fa'ala. Fa'ala yaf'ulu fa'ala. Bawahnya kataba. Kataba. Yang terakhir, pojok sendiri yang paling bawah, paling kiri. Baro. Ghifaro. Alhamdulillah, Mas Aris bisa. Yang lain bisa apa enggak ya? Bisa. Ngaji semua enggak di rumah? Ngaji. Alhamdulillah. Sampai Al-Quran apa belum ini semua? Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Sekarang surat Al-Maun. Saya suruh membaca. Mbak Sika Iza, tolong dibaca bisa enggak Mbak Sika? Coba Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya, sempurna. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Iza. Nah, yang selanjutnya ini kita melanjutkan ke Muqaddimah. Saya baca dulu ya, mau didengarkan. Nanti ada pertanyaan. Surat ini diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Kautsar. Ada keterangan lain bahwa ayat 1 sampai 3 diturunkan di Mekah. Sedangkan selebihnya 4 sampai 7 diturunkan di Madinah. Nama surat ini diambil dari kata Al-Ma'un.
yang terdapat pada ayat yang terakhir. Menurut etimologi al-ma'un berarti banyak harta yang berguna atau bermanfaat untuk kebaikan, ketaatan, dan zakat. Saat ini menggambarkan orang yang tidak mampu atau tidak mau membayar zakat dan tidak mau berinfak untuk membantu fakir miskin. Maksudnya Allah mengancam orang yang punya harta tetapi tidak mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Itu tadi mukadimah tentang soal maun. Nah, di sini ada yang tahu enggak? Surat Al-Maun itu diturunkan di Mekah. Apa arti dari diturunkan di Mekah? Siapa yang tahu? Mohon dengan tangan. Termasuk surat iya Pak. Maksud dari diturunkan di Mekah. Diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ya, terima kasih banyak. Benar sekali jawabannya. Kalau surat diturunkan di Madinah sesudah Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah. Nah, lanjut ke asbabun nuzul ya. Mohon diperhatikan sekali lagi. Ayat 1 sampai 3 tadi diturunkan setelah terjadi peristiwa menyembelih hewan untuk pesta, kemudian anak yatim yang minta-minta oleh kafir Quraisy tersebut bukannya diberi, akan tapi justru malah dibentak-bentak dan diusir. Demikian diterangkan dalam tafsir Quraisy Shihab ya. Yang selanjutnya, kemudian ayat keempat dan sampai 7 turun berkenaan dengan orang yang munafik yang memamerkan sholat kepada orang yang beriman. Mereka melakukan sholat dengan riak dan meninggalkannya. Nah, di sini ayat keempat dan 7 orang yang pamer terhadap sholatnya. Maksudnya ketika ada tamu, padahal Anda itu nggak pernah sholat, ketika ada tamu, Anda rekai izin, Pak, saya izin mau sholat. Padahal sebelumnya tidak pernah melakukan sholat. Nah, itu tandanya pamer atau riak ya. Selanjutnya, kita membaca ayat per kalimat ya. Satu ayat dulu. Aro'aitalladzi yukadzibu bidin. Mohon diulangi untuk semuanya. 1, 2, 3. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa yang tahu di sini? Orang yang meninggalkan sholat. Yang tahu enggak? Mbak Isna? Orang yang menghadik. Orang yang anak yatim. Oh, itu ya, benar. Menghadik anak yatim itu seperti apa ya? Siapa yang tahu? Mas Slamet bisa? Orang yang tidak menyakiti anak ya yatim. Mbak Afifah, anak yatim itu apakah sama dengan anak yatim piatu, Mbak Afifah? Ya Pak Guru. Bedanya anak yatim sama yatim piatu tahu enggak, Mbak Afifah? Tidak tahu Pak Guru. Tidak tahu. Nah, saya jelaskan yang udah tahu ya. Kalau anak yatim itu hanya ketinggalan satu orang tua. Ditinggal orang tua salah satu, itu anak ya yatim. Kalau anak yatim piatu ditinggal keduanya. Jadi ditinggal bapak sama ibu. Ibunya. Lanjut ke ayat 2 ya. Kita baca fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang artinya itulah orang yang mendidik anak yatim. Tadi sudah dijelaskan bahwa anak yatim adalah yang tidak memiliki satu orang tua atau lebih atau 2 orang tua. Jadi anak yatim piatu. Yang ketiga, wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan beri makan kepada fakir miskin. Selanjutnya ayat keempat, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Nah, di sini kok bisa ya wong sholat kok celaka? Ya karena sholatnya tadi pamer, pengen dipuji. Wah, kayak anaknya taat kepada Allah. Ya, yang ayat 5, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Di sini orang yang lalai itu seperti apa ya? Siapa yang tahu? Mbak Titis tahu enggak? Mbak Fifah tahu enggak? Mbak Titis tahu? Orang yang lalai sholatnya? Orang yang lalai sholatnya? Mengulur waktu. Apalagi? Sholat di akhir. Apalagi? Sholat di akhir waktu. Ya, bagus banget. Sempurna nilainya 100 buat Mbak Titis. Selanjutnya, ya. Selanjutnya
Ayat ke-6, alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Tadi pamer ya. Selanjutnya yang ke-7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Berarti surat Al-Maun ada berapa ayat semuanya? Ada 7 Ada 7 ayat. Tujuh Ada 7 ayat. Diambil ayat. di ayat berapa tadi? Siapa yang tahu? Terakhir ayat ke-7. Ayat ke-7 yang bunyinya wayamnaunal ma'un. Kalau urutan suratnya siapa yang tahu? Siapa yang tahu urutan suratnya? 107 dalam Al-Quran. Ingat ya, Quran itu ada 100 berapa? Dalam Al-Quran surat itu 114. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah apa Al-Baqarah semuanya? Al-Fatihah. Al-Fatihah ada berapa ayat? Siapa yang tahu? 7 Ada ayat. 7 lah. Sekarang saat ini kita tadi mempelajari tentang Al-Maun, yaitu surat yang ke-107 memiliki ayat 7 diturunkan di mana tadi? Sekali lagi. Di Makkah. Di kota Mekah. Ya, bagus banget. Sekarang kita lanjut ke arti surat Al-Maun. Kita lewati, tadi sudah dibaca bersama-sama. Selanjutnya kita ke tafsir ayat. Mohon dibaca Mas Slamet. Adakah Mas Slamet hari ini? Ada, Pak. Ya, tolong dibaca 3 bait ya, Mas. Sampai kemudian Allah. Tulisannya kecil, Pak. Ya, kelihatan? Ya, dibaca dulu, Mas Slamet. Pendusta agama dijelaskan dalam ayat 193. Surat ini diawali dengan kalimat tanya untuk menarik perhatian pembacanya. Kemudian Allah sendiri yang menjawab pertanyaan tersebut. Satu persatu tujuannya adalah agar pembaca benar-benar meresapi makna yang terkandung di dalamnya. Biasanya setiap ayat yang didahului dengan banyak mengandung nilai yang sangat penting untuk segera dipahami dan diamalkan. Sudah, Pertanyaannya makasih banyak Pak Slamet ya. Sudah, berhenti dulu. Itu sudah Pak Slamet, makasih ya sudah dibaca. Untuk semuanya dibaca sendiri di rumah ya. Lanjut ke isi kandungan. Di sini ada isi kandungan surat Al-Maun. Al-Maun sendiri artinya menegaskan tentang gambaran akhlak buruk yang bisa dijadikan pelajaran dan peringatan bagi umat muslim. Dikisahkan pada surat Al-Maun, gambaran para pendusta adalah mereka yang menghardik anak yatim, 1, dan melantarkan fakir miskin, 2, yang ketiga, meninggalkan sholat wajib. Terus selanjutnya kita ke munasabah ayat ya. Mohon dibaca dengan teliti. Sudah belum? Sudah ya. Langsung kita ke artinya saja. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah perkasa, maha bijaksana. Itu adalah surat dari Al-Baqarah ayat 220. Selanjutnya lanjut munasabah ayat. Di sini dijelaskan dalam soal kabut ya. Dan dirikanlah sholat, sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ingat ya anak-anakku, sholat adalah yang pertama kali dihisab di hari akhir. Paham dah?
Paham tidak? Paham, Pak. Paham. Ya, alhamdulillah setelah semua Anda di rumah. Tolong Pak Adang. Ada yang tidak? Ingat ya, kalau tidak nanti Sholat, mendapatkan Pak. apa? Yang tidak melaksanakan mendapatkan apa? Dosa. Ya, yang terakhir, karakter orang yang munafik yang melaksanakan sholat dalam keadaan terpaksa dengan harap pujian dari manusia. Digambarkan dalam Surat An-Nisa ayat 142 yang bunyinya, sesungguhnya orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka sendiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sekali. Tuh, sekarang lanjutnya ciri-ciri orang yang mendustakan Allah. Yang pertama yaitu menyia-nyiakan anak yatim. Ada enggak di samping tetangga Anda yang anak yatim? Ada. Kamu kasih apa? Mas, Mbak, ketika ada anak yatim lewat, minta-minta. Nah, kemudian yang kedua ya, lanjut ya, tidak mau beri makan orang miskin. Yang kecil melalaikan sholatnya, di orang yang berbuat riak, sombong, takabur, ingin dipuji orang. Yang terakhir tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Nah sekarang ini ada soal 5, mohon ditulis, dikerjakan di rumah ya, itu buat PR ya, latihan soalnya ya. Siap semua? Ya, Pak. Siap. Bentar Pak, baru saya tulis Kira-kira dia Pak. bisa jawab dah ini, mungkin untuk besok biar dapat 100. Dia yang bisa jawab ini nomor 1 karena buat PR, jadi tidak ada yang boleh menjawab. Ya, itu saja mata pelajaran di pagi hari ini tentang soal maun. Adakah yang dipertanyakan? Ada. Tidak ada. Jelas, Pak. Jelas Makasih, tidak? Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas sekali. Alhamdulillah. Karena sudah jelas semua dan ada PR, mohon bisa dikerjakan ya. Jadi Al-Maun tidak boleh tentang apa tadi? Menghadiri anak yatim, tidak boleh riak dan tidak boleh melalaikan sholat. Itu ada 3 poinnya. Ya, sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, bisa diakhiri tidak ini di hari ini? Bisa. Kalau bisa. Kita tepuk pulang dulu ya. Bisa enggak tepuk pulang? Karena jam terakhir ya. Karena bebas. Karena bebas. Setelah jam agama pulang, kita tepuk pulang langsung pulang ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kita coba dulu ya. Pak, gitu, Tepuk Pak. pulang. Ya, sudah bel, Pak. Tidur kan ya, tepuk pulang. Tepuk pulang. Persiapan. Ayo. Persiapan. Duduk. Berdoa. Dimulai. Nanti doa kafaratul majlis ya. Bisa enggak? Ya, Pak. Nah, kita ya mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk pulang. Persiapan. Duduk. Berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ladina amanu Dah, sekian itu mata pelajaran tentang PKI tentang Al-Maun. Kurang lebihnya mau dimaafkan ya anak-anak. Ya, Pak. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pak. Iya, dadah. Terima kasih Pak Sabirin. Berikan tepuk tangan untuk Pak Sabirin.
Metune piye iki? Tolong ge. Sik metune piye? Di akhir-akhir masih Nganu, Mbak. semangat nggih, walaupun sudah sampai jam 5. Kami mohon nanti agak dipersingkat untuk Ibu Titis dan Ibu Zahra nggih. Selanjutnya monggo Ibu Titis Kinanti kami persilahkan. Pirang atus ngono kok potongane kok, Mbak. Ya. Terus asal ke sekolah mama aku nggak mau pakai gelang, nggak mau pakai alih-alih, nggak mau pakai apa-apa. Olahraga sakit dari siapa yang bilang kayak gitu? Semangat nggih Bapak Ibu. Semangat, Bu. Masih 3 teman lagi yang belum presentasi nih. Selanjutnya Bapak Sobirin. Ya. Sabar iki, sabar tenan iki. Pas Insyaallah, giliran ya. Nggih, Bu. Monggo Pak Sobirin, kami Ya. silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, ditata dulu ya buku-bukunya. Yang selain agama Pak. dimasukkan ke tas ya, anak-anakku sekalian. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah? Kalau sudah, saya absen dulu ya. Hari ini masuk semua apa enggak? Masuk semua. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anakku? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, ya, sebelum mata pelajaran di pagi hari ini, kita mulai dengan baca doa dulu ya. Ini saya doakan, ini saya doa dari saya sendiri ya, tidak melibatkan Bapak dan melibatkan ketua ya. Mohon maaf ya, diturukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna as'aluka as'aluka ilman nafi'a ilman nafi'a rizqan rizqan thayyiban thayyiban wa amalan wa amalan muttaqabbalan mutaqabbalan Rabbi srohli Rabbi shrahli sadri sadri wa yassirli wa yassir amri amri wahlul uqdata milisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini kita masuk ke bab 3 ya, yaitu membaca Ya, dan Pak. mengartikan Quran soal Maun. Kemudian yang kedua mengartikan soal Maun, yang ketiga yaitu Muqaddimah, yang selanjutnya isi kandungan. Nah, sebelum lanjut ke surat Al-Maun, marilah kita bersama-sama mengenal huruf hijaiyah. Anak-anakku semua udah hafal huruf hijaiyah? Sudah. Apa bedanya huruf hijaiyah dengan huruf abjad? Siapa yang tahu? Bentuknya hijaiyah ditulis dari kanan. Kalau huruf abjad dari apa sampai apa Dari ya? kiri. Dari A sampai ya. Ya, alhamdulillah semua sudah hafal ya. Sekarang kita bersama-sama membaca huruf hijaiyah dulu ya. Alif diturukan. Alif. Qaf.
Lam alif. Lam alif. Hamzah. Hamzah. Iya. Iya. Berarti yang pertama kali apa huruf hijaiyah itu anak-anakku? Alif. Ya, alif. Alif itu huruf angka 1 ya. Ke atas menunjukkan kita itu taat kepada Allah, harus taat kepada Allah. Lah, udah hafal semua, kita lanjut yang selanjutnya. Tata cara membaca Al-Quran dengan media Iqra. Nah, ini ada Iqra 3. Saya suruh membaca, Mas Aris bisa ya? Bisa, Pak. Ayo dibaca Mas Aris. Yang mana, Pak? Semua, yang Pak. dari pertama, yang atas, dari kanan. Ya, Dari fa'ala. Terus bawahnya fa'ala. Fa'ala ya fulu fa'ala. Bawahnya kataba. Kataba. Yang terakhir, pojok sendiri yang paling bawah, paling kiri. Ghifaro. Alhamdulillah, Mas Aris bisa. Yang lain bisa apa enggak ya? Bisa. Ngaji semua enggak di rumah? Ngaji. Alhamdulillah. Sampai Al-Quran apa belum ini semua? Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Sekarang surat Al-Ma'un. Saya suruh membaca Mbak Sika Iza. Tolong dibaca, bisa enggak Mbak Sika? Coba Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya, sempurna. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Iza. Nah, yang selanjutnya, ini kita melanjutkan ke Muqaddimah. Saya baca dulu ya, mau didengarkan. Nanti ada pertanyaan. Surat ini diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Kautsar. Ada keterangan lain bahwa ayat 1-3 diturunkan di Mekah. Sedangkan selebihnya 4-7 diturunkan di Madinah. Nama surat ini diambil dari kata al-ma'un yang terdapat pada ayat yang terakhir. Menurut etimologi al-ma'un berarti banyak harta yang berguna atau bermanfaat untuk kebaikan, ketaatan, dan zakat. Surat ini menggambarkan orang yang tidak mampu atau tidak mau membayar zakat dan tidak mau berinfak untuk membantu fakir miskin. Maksudnya Allah mengancam orang yang punya harta tetapi tidak mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Itu tadi Muqaddimah tentang soal Ma'un. Nah, di sini ada yang tahu enggak? Surat Al-Ma'un itu diturunkan di Mekah. Apa arti dari diturunkan di Mekah? Siapa yang tahu? Mohon dengan tangan. Termasuk surat iya, Pak. Maksud dari diturunkan di Mekah? Diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ya, terima kasih banyak. Benar sekali jawabannya. Kalau surat diturunkan di Madinah sesudah Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah. Nah, lanjut ke asbabun nuzul ya. Mohon diperhatikan sekali lagi. Ayat 1-3 tadi diturunkan setelah terjadi peristiwa menyembelih hewan untuk pesta, kemudian anak yatim yang minta-minta oleh kafir Quraisy tersebut bukannya diberi, akan tapi justru malah dibentak-bentak dan diusir. Demikian diterangkan dalam tafsir Quraisy Shihab ya. Yang selanjutnya, kemudian ayat keempat dan sampai 7 turun berkenaan dengan orang yang munafik yang mengamirkan sholat kepada orang yang beriman. Mereka melakukan sholat dengan riak dan meninggalkannya. Nah, di sini ayat ke-4 dan 7 orang yang pamer terhadap sholatnya. Maksudnya ketika ada tamu
Padahal Anda itu nggak pernah sholat. Ketika ada tamu, Anda rekai izin, Pak, saya izin mau sholat. Padahal sebelumnya tidak pernah melakukan sholat. Nah, itu tandanya pamer atau riya ya. Selanjutnya kita membaca ayat per kata, per kalimat ya. Satu ayat dulu. Aro'aitalladzi yukadzibu bidin. Mohon diulangi untuk semuanya. 1, 2, 3. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa yang tahu di sini? Orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang tahu enggak? Mbak Isna? Orang yang menghadik. Orang yang anak yatim. Oh, itu ya, benar. Menghadik anak yatim itu seperti apa ya? Siapa yang tahu? Mas Slamet bisa? Orang yang Tidak memberikan menyakiti anak ya yatim. anak yatim. Mbak Afifah, anak yatim itu apakah sama dengan anak yatim piatu, Mbak Afifah? Ya Pak Guru. Bedanya anak yatim sama anak yatim piatu tahu enggak, Mbak Afifah? Tidak tahu Pak Guru. Tidak tahu. Nah, saya jelaskan yang tidak tahu ya. Kalau anak yatim itu hanya ketinggalan satu orang tua. Ditinggal orang tua salah satu, itu anak ya yatim. Kalau anak yatim piatu ditinggal keduanya. Jadi ditinggal bapak sama ibu. Ibunya. Lanjut ke ayat 2 ya. Kita baca fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang artinya itulah orang yang mendidik anak yatim. Tadi sudah dijelaskan bahwa anak yatim adalah yang tidak memiliki satu orang tua atau lebih atau 2 orang tua. Jadi anak yatim piatu. Yang ketiga, wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan beri makan kepada fakir miskin. Selanjutnya ayat keempat, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Nah, di sini kok bisa ya wong sholat kok celaka? Ya karena sholatnya tadi pamer, pengen dipuji. Wah, kayak anaknya taat kepada Allah. Yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Di sini orang yang lalai itu seperti apa ya? Siapa yang tahu? Mbak Titis tahu enggak? Mbak Fifah tahu enggak? Mbak Titis tahu? Orang yang lalai sholatnya? Orang yang lalai sholatnya? Mengulur waktu. Apalagi? Sholat di akhir. Apalagi? Sholat di akhir waktu. Ya, bagus banget. Sempurna nilainya 100 buat Mbak Titis. Selanjutnya, ya. Selanjutnya ayat ke-6, alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Tadi pamer ya. Selanjutnya yang ke-7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Berarti surat Al-Ma'un ada berapa ayat semuanya? Ada 7 ayat. Diambil di ayat berapa tadi? Siapa yang tahu? Terakhir ayat ke-7. Ayat ke-7 yang bunyinya wayamnaunal ma'un. Kalau urutan suratnya siapa yang tahu? Siapa yang tahu urutan suratnya? 107 dalam Al-Quran. Ingat ya, Quran itu ada 100 berapa? Dalam Al-Quran surat itu 114. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah apa Al-Baqarah semuanya? Al-Fatihah. Al-Fatihah ada berapa ayat? Siapa yang tahu? 7 Ada 7 lah. Sekarang saat ini kita tadi mempelajari tentang Al-Ma'un, yaitu surat yang ke-107 memiliki ayat 7. Diturunkan di mana tadi? Sekali lagi. Di Makkah. Di kota Mekah. Ya, bagus banget. Sekarang kita lanjut ke arti surat Al-Ma'un. Kita lewati, tadi sudah dibaca bersama-sama. Selanjutnya kita ke tafsir ayat. Mohon dibaca Mas Slamet.
Adakah Mas Slamet hari ini? Ada, Pak. Ya, tolong dibaca 3 bait ya, Mas. Sampai kemudian Pak. Allah. Bisanya kecil, Pak. Ya, kelihatan? Ya, dibaca dulu, Mas Slamet. Pendusta agama dijelaskan dalam ayat 193. Surat ini diawali dengan kalimat tanya untuk menarik perhatian pembacanya. Kemudian Allah sendiri yang menjawab pertanyaan tersebut. Satu persatu tujuannya adalah agar pembaca benar-benar meresapi makna yang terkandung di dalamnya. Biasanya setiap ayat yang didahului dengan tanya mengandung nilai yang sangat penting untuk segera dipahami dan diamalkan. Sudah, Pertanyaannya makasih banyak Pak Slamet ya. Sudah, berhenti dulu. Itu agama. sudah Pak Slamet, makasih ya sudah dibaca. Untuk semuanya dibaca sendiri di rumah ya. Lanjut ke Iya, Pak. isi kandungan. Di sini ada isi kandungan surat Al-Maun. Al-Maun sendiri artinya menegaskan tentang gambaran akhlak buruk yang bisa dijadikan pelajaran dan peringatan bagi umat muslim. Dikisahkan pada surat Al-Maun, gambaran para pendusta adalah mereka yang menghardik anak yatim, 1, dan melantarkan fakir miskin, 2, yang ketiga meninggalkan sholat wajib. Terus selanjutnya kita ke munasabah ayat ya. Mohon dibaca dengan teliti. Sudah belum? Sudah ya. Langsung kita ke artinya saja. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah perkasa, maha bijaksana. Itu adalah surat dari Al-Baqarah ayat 220. Selanjutnya lanjut munasabah ayat. Di sini dijelaskan dalam soal kabut ya. Dan dirikanlah sholat, sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ingat ya anak-anakku, sholat adalah yang pertama kali dihisab di hari akhir. Paham enggak? Paham tidak? Paham, Pak. Paham. Ya, alhamdulillah setelah semua Anda di rumah. Tolong Pak. Ada yang tidak? Ingat ya, kalau tidak nanti Sholat, mendapatkan Pak. apa? Yang tidak melaksanakan mendapatkan apa? Dosa. Ya, yang terakhir, karakter orang yang munafik yang melaksanakan sholat dalam keadaan terpaksa dengan harap pujian dari manusia. Digambarkan dalam Surat An-Nisa ayat 142 yang bunyinya, sesungguhnya orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka sendiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sekali. Tuh, sekarang lanjutnya ciri-ciri orang yang mendustakan Allah. Yang pertama yaitu menyia-nyiakan anak yatim. Ada enggak di samping tetangga Anda yang anak yatim? Ada. Kamu kasih apa? Mas, Mbak, ketika ada anak yatim lewat, minta-minta. Minta. Kemudian yang kedua ya, lanjut ya. Tidak mau beri makan orang miskin. Yang kecil melalaikan sholatnya, di orang yang berbuat riya, sombong, takabur, ingin dipuji orang. Yang terakhir tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Nah sekarang ini ada soal 5, mohon ditulis, dikerjakan di rumah ya, itu buat PR ya, latihan soalnya ya. Siap semua? Ya, Pak. Siap. Bentar Pak, baru saya Kira-kira dia bisa jawab dah ini, mungkin untuk besok
biar dapat 100. Ada yang bisa jawab ini nomor 1? Karena buat PR, jadi tidak ada yang boleh menjawab. Nah, ya, itu saja mata pelajaran di pagi hari ini tentang soal maun. Adakah yang dipertanyakan? Ada. Tidak ada. Jelas, Pak. Jelas Terima kasih, tidak? Pak. Jelas, Pak. Jelas. sekali. Alhamdulillah. Karena sudah jelas semua dan ada PR, mohon bisa dikerjakan ya. Tadi al-maun tidak boleh tentang apa tadi? Menghadiri anak yatim, tidak boleh riak dan tidak boleh melalaikan sholat. Itu ada 3 poinnya. Ya, sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, bisa diakhiri tidak ini di hari ini? Bisa. Bisa. Kita tepuk pulang dulu ya. Bisa enggak tepuk pulang? Karena jam terakhir ya. Karena bebas. Karena bebas. Setelah jam agama pulang, kita tepuk pulang langsung pulang ya. Ya, Pak. Kita coba dulu ya. Pak, Tepuk pulang. Sudah bel, Pak. Gitu kan ya, tepuk pulang. Tepuk pulang. Persiapan. Persiapan. Duduk. Berdoa. Dimulai. Nanti doa evaluasi sama doa kafaratul majlis ya. Bisa enggak? Ya, Pak. Nah, kita ya mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk pulang. Persiapan. Duduk. Berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ladina amanu Dah, sekian itu mata pelajaran tentang PKI tentang Al-Maun. Kurang lebihnya mau dimaafkan ya anak-anak. Ya, Pak. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pak. Iya, dadah. Terima kasih Pak Sobirin. Berikan tepuk tangan untuk Pak Sobirin. Metune piye? Metune piye? Di akhir-akhir masih semangat ya, walaupun sudah sampai jam 5. Kami mohon nanti agak dipersingkat untuk Ibu Titis dan Ibu Jarah ya. Selanjutnya monggo Ibu Titis nanti kami persilahkan. Pirang atas ngono kok potongane kok, Mbak. Ya. Terus asal ke sekolah mama aku nggak mau pakai gelang, nggak mau pakai alih-alih, nggak mau pakai apa-apa. Yang olahraga sakit dari siapa yang bilang kayak gitu?